Tangisan dari dalam kubur, kisah nyata yang membuka mata tentang akhirat. Tak ada satupun yang bisa benar-benar mempersiapkan hati manusia untuk menyaksikan wajah jenazah yang tersenyum pahit atau justru menangis diam-diam. Terlebih, bila itu terjadi di tengah malam, dalam sunyi pekuburan yang hanya ditemani bau tanah basah dan angin yang seolah berbisik tentang rahasia alam barzakh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, malam ini aku ingin membagikan sebuah kisah nyata. Bukan sekadar cerita horor, ini adalah peringatan, nasihat, dan pengingat bahwa setiap kita akan kembali ke tanah. Kisah ini berasal dari seorang relawan penggali kubur bernama Ustaz Didi. Selama belasan tahun ia telah menggali ratusan liang lahat. Tapi malam itu, ia menghadapi sesuatu yang membuat imannya terguncang. Pukul 11 malam, hujan baru saja reda, menyisakan tanah becek dan udara dingin menusuk tulang. Ustaz Didi menerima panggilan dari seorang tokoh kampung. Tolong bantu gali makam malam ini, Ustaz. Jenazah akan datang dari luar kota, dan keluarga ingin segera memakamkan begitu tiba. Mereka percaya, tidak baik menunda penguburan. Dengan rasa berat, Ustaz Didi setuju. Ia mengajak dua rekannya. Mereka membawa cangkul, sekop, senter, dan jas hujan tipis. Jam 12 malam, mereka tiba di pemakaman. Sunyi, hanya terdengar suara kodok dan desir angin. Langit kelam tanpa bintang, hati mereka seperti dipeluk rasa tak nyaman. Baru menggali sekitar 1 meter, sekop Ustaz Didi menghantam sesuatu. Bukan batu, bukan akar, tapi kain basah. Saat disorot dengan senter, mereka melihat potongan kain kafan yang telah membusuk sebagian. Bau menyengat keluar dari dalam tanah. Mereka tercekat, ternyata tanah itu adalah bekas makam lama yang tak terdata. Salah satu dari mereka langsung muntah. Yang lain gemetar. Mereka memindahkan titik gali sekitar 3 meter ke samping. Namun sejak saat itu, suasana berubah. Senter berkedip-kedip sendiri, dan di kejauhan, terdengar lirih seperti suara azan. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak ada masjid di sekitar. Tapi tak ada waktu untuk takut. Jenazah akan datang, dan liang lahat harus selesai. Jam 2.15 pagi, sebuah mobil ambulans datang perlahan. Keluarga menangis tertahan saat jenazah diturunkan. Suasana pekuburan makin sunyi dan berat. Saat kain kafan dibuka untuk melihat wajah almarhum terakhir kali, semua yang hadir mundur setapak. Bahkan salah satu kerabat pingsan. Wajah jenazah itu tampak marah. Mata sedikit terbuka, bukan karena kebetulan, tapi seperti sedang melotot tajam. Rahangnya mengatup keras, menonjolkan gigi depan. Di sudut bibir, terlihat bekas darah kering. Ustaz Didi bertanya pada keluarga, apakah almarhum korban kecelakaan? Tapi jawabannya justru membuat bulu kuduk berdiri. Tidak, Ustaz. Beliau wafat saat tidur. Ditemukan pagi di kamar hotel ketika hendak pulang. Keesokan paginya, Ustaz Didi mendatangi Guru Ahmad, pengajar mengaji sepuh di kampung itu. Sambil mengelus jenggot, Guru Ahmad berkata, wajah jenazah bisa menunjukkan keadaan jiwanya saat sakaratul maut. Kalau hati penuh dendam, dosa, atau tak rela, maka wajah pun akan mencerminkan itu. Rasulullah bersabda, setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat ia meninggal dunia. Hari, Muslim, wajah itu mungkin saja tanda suul khatimah. Beberapa hari kemudian, warga mulai berbicara. Ternyata semasa hidup, almarhum dikenal sebagai sosok yang sulit dinasihati. Sering marah kepada ibunya, tidak pernah ke masjid, suka menghina orang saleh. Ia menjalani hidup penuh kemewahan, tapi dengan cara yang haram. Utang riba, transaksi tipu-tipu, mabuk-mabukan, dan tak jarang berkata, kalau mati ya mati aja, enggak usah takut-takutin pakai agama. Dan benar, ia mati di kamar hotel, sendirian, jauh dari keluarga, dalam tidur yang tak pernah bangun lagi. Ustaz Didi mengaku, sampai hari ini ia belum bisa melupakan wajah itu. Bukan karena takut, tapi karena terlalu dalam maknanya. Ia berkata, saat aku menutup liang lahat, tanganku gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena hatiku sadar, bisa jadi, besok, akulah yang dikuburkan. Sahabatku, kita semua akan mati. Tapi tidak semua orang siap mati. Maka ambillah pelajaran ini, jangan tunda taubat, jangan meremehkan salat, jangan sakiti orang tua,
Jangan merasa aman dari azab Allah. Jangan bangga dengan maksiat yang diumbar. Karena bisa jadi kita mati saat berbuat dosa, dan wajah kita menjadi saksi kehinaan itu di alam kubur. Malam itu, setelah jenazah dikuburkan dan keluarga pulang, Ustaz Didi duduk sendirian. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih seperti isak tangis dari dalam tanah. Ia tidak lari, ia hanya menunduk dan menangis. Ya Allah, jangan biarkan aku seperti itu. Jangan biarkan aku berpulang dengan membawa amarah dan dosa. Sahabatku, malam ini kita diberi kesempatan untuk hidup. Masih bisa membaca, merenung, dan memilih jalan taubat atau jalan kelalaian. Bayangkan jika esok pagi tubuh kita tak bangun dan wajah kita yang jadi bahan bisik-bisik di pemakaman. Masihkah kita menunda memperbaiki diri? Mari berdoa bersama. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami sebagai husnul khatimah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan lalai. Terimalah taubat kami sebelum terlambat. Lapangkan kubur kami, terangi dengan cahaya kasih sayang-Mu, dan lindungi kami dari azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan doa di kolom komentar. Bagikan kisah ini ke orang yang kamu cintai. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah Islami penuh pelajaran setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.